hari bertemu, menjalani kisah cinta ini. Naluri berkata, engkaulah milikku. Bahagia selalu dimiliki, bertahun menjalani bersamamu. Ku nyatakan bahwa engkaulah jiwaku. Akulah penjagamu, akulah pelindungmu, akulah pendampingmu di setiap langkah-langkahmu. Kau bawa diriku ke dalam hidupku, kau basuh diriku dengan rasa sayang. Senyummu juga sedihku adalah hidupku. Kau sentuh cintaku dengan lembut, dengan sejuta warna. Bertemu, menjalani kisah cinta ini. Naluri berkata, engkaulah milikku. Selamat malam pemirsa Mitra TA TV dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali tentunya ya di tahun yang baru, di tahun 2022 tentu saja dalam program kesayangan Anda, Aspirasi Jawa Tengah. Dan di sebelah kanan Okfit pemirsa, seperti yang selalu ya kita saksikan di layar kaca, host kesayangan kita bersama Bonaventura Bapak Bonaventura, dan host kesayangan kita pula Okfit Sosenda. Terima kasih. Dan untuk pemirsa, seperti yang kita ketahui pula bersama bahwa kita masih ada dalam masa pandemi COVID-19. Namun yang dapat kita lihat pada saat ini ya, fenomena COVID ini seakan sudah sirna nih di Jawa Tengah, Pak Bona ya. Ya, itu yang merupakan materi yang nanti akan kita diskusikan bersama. Betul. Bersama narasumber-narasumber kita yang tentu pemirsa TA TV tidak asing lagi. Betul sekali. Kira-kira siapa aja Mbak itu Mbak? Iya, tentu saja untuk membahas ya COVID-19 di Jawa Tengah pasca libur Nataru, Natal dan Tahun Baru. Ya, kita akan panggil narasumber kita yang pertama. Ada Bapak Abdul Hamid, SPDI Ketua Komisi E, DPRD Provinsi Jawa Tengah. Waduh, Pak Hamid. Selamat malam Bapak. Pak Hamid, monggo. Sehat-sehat selalu. Alhamdulillah. Sehat. Pak Hamid sehat? Sehat. Oke. Kelihatan ceria sekali. Monggo Gus. Siap nih kayaknya ya. Aturan. Silakan Pak Abdul Hamid. Dan selanjutnya Pak Bona, juga Iya, pemirsa. siapa lagi? Kita juga kedatangan salah seorang pakar kesehatan dan juga sekaligus Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, Dr. Yulianto Prabowo MKes. Waduh, wilujeng dalu dokter. Selamat malam Dr. Yuli. Sehat banget ini. Oh sehat, harus sehat. Harus. Oh iya betul. Harus selalu. Monggo dokter, Monggo. aturan Bareng pinara. lega. Monggo. Miyos mriki, monggo. Ye. Sepertinya Pak Abdul Hamid bergeser satu kursi atau di situ aja? Oh iya, satu kursi dong. Iya, satu kursi. Silahkan. Iya, nah, ngaten ya. Baik. Dan yang ketiga terakhir, siapa? ya, yang ketiga adalah sama seperti Dr. Yuli, beliau merupakan pakar kesehatan ya, tentu saja tidak dapat diragukan lagi kompetensinya Pak Bona, karena merupakan dosen Fakultas Kedokteran Universitas 11 Maret, Siapa Dr. beliau? Andri Putranto MS. Dokter Andri Putranto. Diaturi Selamat rawuh. malam Dr. Andri. Diaturi pinak. Monggo dokter. Wilujeng rawuh. Sehat dokter? Selamat malam juga. Monggo katuran Silakan pinara. dokter. Nah sudah lengkap pemirsa dan juga Pak Sudah. Bona ya, ketiga narasumber kita untuk membahas tema yang masih sangat relate ya dengan Iya. keadaan saat ini, COVID-19 di Jawa Tengah pasca liburan Natal dan Tahun Baru. Untuk itu monggo silakan Pak Bona, Oke, kita bisa mulai kita mulai ya. diskusinya Monggo, ya. monggo. Baik, pemirsa kita juga ketahui bersama bahwa sempat ada wacana PPKM kemarin ya rencana, tapi ternyata pada prakteknya tidak seperti itu. Nah, seperti apa kelanjutannya dan juga seperti apa detailnya kita akan langsung bahas. Silakan Pak Bona. Oke. Ini mungkin
Pertama, pengen nyon perso dulu dengan Pak Kepala Dinas seperti itu tentunya. Seperti tadi sudah dinarasikan oleh Mbak Afid, Dr. Yulianto, memang akhir tahun lalu ini masyarakat kita dikejutkan kembali yang sebenarnya sudah kelihatan sudah mulai melandai, namun kok tiba-tiba ada instruksi, ada informasi dari pemerintah bahwa tanggal 24 sampai dengan tanggal 2 Januari ini semua wilayah di Republik kita tercinta ini di level 3 kan semua, sehingga banyak kegiatan masyarakat yang sudah direncanakan jauh hari tiba-tiba harus berhenti menyesuaikan instruksi dari pemerintah tersebut. Namun semua sudah disesuaikan sedemikian rupa, tiba-tiba pula ada pembatalan itu. Kira-kira kados pundi suasana itu bisa terjadi, dokter? Ini publik mbok menawi pemirsa kita di TA TV pengen mangertos menika. Ini yang pertama, dokter. Semoga dokter Yuli. Ya, pertama jadi kasus COVID kita ini kan sudah mulai menurun terus ya. Yeah. Jadi saat-saat ini atau minggu-minggu beberapa minggu terakhir ini tuh melandai, bahkan sudah melantai. Melandai, sudah melantai. Artinya Melandai, sudah flat, melantai. rendah. Ya, flat rendah. Dan itu saya kira puncaknya kan dulu kita pada bulan Juli ya. Yeah. Itu Agustus sudah mulai menurun terus, dan sampai saat ini sudah 4 minggu terakhir itu sudah rendah terus ya. Bahkan kasus harian itu sekarang itu sudah hanya 1 digit ini di Jawa Tengah. 1 digit? Iya. Bahkan kematian hari ini tidak ada ya. Itu data Jawa Tengah atau nasional, dokter? Jawa Tengah. Jawa Tengah. Jawa Iya, Tengah. iya, iya. Ya. Kasus kematian harian juga rendah sekali ya. Iya. Kadang nggak ada, kadang hanya 1 gitu. Coba kalau kita bandingkan pada bulan Juli, kasus kematian harian itu bisa sehari 300 ya, 250. Lalu juga kasus aktifnya itu bisa sampai 35.000 ya, saat itu ya. Yeah. Sekarang ini hanya di bawah 200 lah. Di bawah 200. Nah, kenapa seperti ini? Saya kira banyak hal ya. Pertama, karena masyarakat sudah semakin baik protokol kesehatannya. Kesadaran menawi. Kesadaran masyarakat, tidak secara individu juga, tapi juga kelompok. Ya. Maka PPKM, pelaksanaan PPKM yang selama ini kita laksanakan itu menjadi salah satu komponen atau faktor yang ikut keberhasilan ini ya. Lalu yang kedua, tentunya upaya-upaya kita melakukan tracing, testing, treatment itu 3T itu atau telusur, lacak, ya, isolasi semacam itu. Lalu yang ketiga adalah vaksinasi. Ya, vaksinasi Jawa Tengah udah bagus banget ya. Sudah sekitar 83% itu totalnya. Untuk Provinsi Jawa Tengah ya, Dok? Iya. Targetnya Pak Presiden kan 70% ya sampai akhir melebihi tahun target ya. berarti. Iya, kita sudah melebihi. Lalu juga vaksin keduanya sudah lebih dari 60% juga. Jadi dari gabungan berbagai faktor itu, maka kasus kita turun ya. Tentunya juga ini karunia dari Yang Maha Kuasa juga. Betul. Ya, ini Pak Hamid ini nanti bisa bicara. Porsinya, kalau urusan itu porsinya Pak Ketua Komisi gitu ya. Kita ini ada upaya, ada doa. Oh, iya. Ya. Loh, ini jangan dilupakan. Betul. Ya. Pak Hamid nanti itu jadi ini upaya berbagai yang kita lakukan selama ini, dan juga tentunya karunia dari Yang Maha Kuasa. Saya meyakini itu. Jadi sehingga mungkin kasus kita itu data pastinya apa dan bagaimana sebenarnya hasil penelitian belum bisa mengatakan itu juga, dokter. ya, analisa-analisa telah itu udah banyak. Yeah. Ya, ini dihubungkan dengan vaksin, ini dihubungkan dengan PPKM, ini dihubungkan dengan ketaatan. Itu saya kira gabungan ya dari keberhasilan kita ini. Oke. Nah, kalau gitu kita langsung aja Yon Perso ke Pak Hamid ya. Itu terus Pak, meneruskan apa yang tadi disampaikan Pak Kepala Dinas Kesehatan. Itu mungkin karena apa? Dan yang paling utama Pak Hamid, pasca Nataru ini tingkat
kepatuhan masyarakat terhadap prokes segala macam itu terus pundi? Apakah itu juga merupakan salah satu indikator selain mungkin faktor juga ketaatan kita untuk manekung begitu ya? Dumateng Gustian begitu, sehingga ada fenomena tiba-tiba kita banyak merencanakan sebenarnya, tiba-tiba kok dibatalkan begitu. Terus pundi, Pak Amit? Ya, menurut hemat kami kalau memang PPKM awal itu kan sudah direncanakan oleh pemerintah pusat, yang mana memang langkah antisipatif terhadap terjadinya gelombang 3 pasca Nataru sudah diatur sedemikian rupa, tapi dengan beberapa analisa sampai akhirnya itu tidak dilaksanakan. Berarti memang ada analisa lain lagi kenapa itu tidak efektif dilaksanakan dan bagaimana sisi pengetatannya mungkin di sisi lain. Ya walaupun Natal juga harus dilaksanakan secara terbatas, terus arus mudik pun harus terperiksa bagaimana ketertiban untuk protokol kesehatan dan lain sebagainya. Namun secara eksplisit bagaimana di lapangan, kalau pasca Nataru kami melihat secara objektif pasti ketaatan masyarakat akan menurun. Yang awalnya kumpul-kumpul warga itu harus pakai masker, lama-lama kok kasusnya melandai dan melantai, itu lama-lama nggak pakai masker. Sudah terbiasa sholat Jumat, terus mungkin beberapa ke gereja juga dan lain sebagainya. Antisipasi itu disesuaikan dengan jumlah kasus yang ada, sehingga mereka takut karena memang kasusnya lagi naik, dan ketika kasusnya turun kecenderungan masyarakat juga ini ada potensi untuk sedikit-sedikit mengarah ke abai, sehingga dari sisi masyarakat pemerintah pun harus memberikan kekuatan. Dari 3 protokol harus ditegakkan tadi, yang kedua 3T, yang mana kasus sampai melantai pun 3T harus dilaksanakan. Betul. Testing harus tetap jalan, jangan sampai nanti karena rendahnya kasus, karena testingnya juga sedikit, itu kan jangan sampai, sehingga pemerintah harus on the track terus bagaimana pelayanan kesehatan terhadap masyarakat ini harus tetap dijalankan dan sesuai dengan aturan yang ada. Saya kira begitu. Berarti kalau mungkin non sewu agak motong. Kalau dulu ada satgas COVID sampai tingkat RT, ini kalau untuk masyarakat lebih baik itu diteruskan atau terus pundi? Teruskan ya. Teruskan itu karena itu masih ada ancaman begitu. Masih ada ancaman dan memang belum berakhir. Sehingga potensi-potensi varian, apalagi terakhir ini Omikron ini, bagaimana potensinya dan lain sebagainya, sejauh dari penelitian yang ada, dari dampak bacaan sampai besarannya seberapa belum terdeteksi secara ilmiah, sehingga kehati-hatian masyarakatlah ini yang menjadi satu kunci bagaimana kita masih bisa menekan kasus COVID tadi. Oke, matur nuwun. Menika ke Dokter Andri selaku pengamat kesehatan, secara langsung juga dari akademisi ngaten dokter. Mungkin sikap masyarakat yang sudah merasa ini bahwa sudah melandai, ini bahwa sudah tidak diperlukan lagi. Nun sewu kemarin aja ke gereja dibatasi, ke masjid juga safnya dijaga betul. Kalau sikap itu sudah mulai melonggar, potensi kemungkinan ada penyebaran kembali sampai sejauh mana dokter, menikah dokter? Ngaten, dari pendekatan environmental scientific ya, jadi pendekatan ilmu lingkungan. Kan ada 3 pendekatan. Jadi lingkungan itu dibahas dari abiotik, biotik dan culture. Abiotik itu yang mati, benda mati. Kemudian biotik ini ya benda hidup, termasuk virusnya dan termasuk manusianya. Nah, yang menarik sebetulnya yang C ini, jadi ABC, abiotik, biotik, culture. Yang C-nya ini, C-nya itu adalah culture, budaya. Jadi bagaimana kemudian terjadi perubahan sedemikian rupa, itu karena budaya. COVID yang ori, awalnya kan ori dari Wuhan. Ori yang awal. Kemudian menyebar ke seluruh dunia menjadi pandemi. Kemudian virus itu juga pinter gitu loh. Ketika mendapatkan ras yang berbeda-beda, itu kemudian memunculkan varian-varian baru kan. Ada alfa, ada beta, ada delta yang kemudian
Yang paling ngeri yang Delta yang kemudian masuk ke Indonesia dari India itu, dan kemudian terjadi terjadi kasus lonjakan gitu. kasus ya, Dok? Iya, ledakan kasus itu. Nah, kemudian mereda lagi, sekarang muncul yang dari Afrika B11529, kodenya itu Omikron. Ya. Nah, dan sekarang sudah muncul bagaimana kok terjadi antara Delta dan Omikron itu virusnya sekarang bersama. Jadi Demikron namanya sudah. Sudah ada antisipasi. Itu varian baru itu. Yang baru. Sudah masuk ke Indonesia? Ini masih diperkirakan, disimulasikan nanti ada Demikron. Jadi varian Delta, Omikron jadi Demikron. Itu yang ini menandakan sebetulnya virus sendiri itu sebagai makhluk hidup itu kan beradaptasi dengan lingkungan, beradaptasi dengan kondisi ras masyarakat dan sebagainya. Nah, maka cara melawannya juga sama-sama makhluk hidup ini dari segi culture-nya. Tadi Dr. Yuli sudah mengatakan bahwa budaya masyarakat dengan 3T, kemudian 5M dan sebagainya memang betul-betul menurunkan. Di Solo sendiri itu Desember itu 10 hari itu kasusnya nol. Iya, 0%. Kemudian muncul memang satu digit dan 1, 2, 3. Tapi setelah Nataru ini kasusnya secara nasional kalau kita melihat itu 1 Januari di 200-an, 250-an. 2 Januari menurun di 175. Tetapi maaf nih, tapi kemudian sampai 9 Januari itu sudah mulai merangkak ke 500-an. Dan terakhir hari ini itu ke 800-an. Ada apa ini? Ada perubahan kasusnya sedemikian cepat kemudian meningkat. Apakah betul masyarakat mulai abai? Bisa jadi. Apakah betul karena ada kerumunan? Bisa jadi. Jadi karena memang tadi yang Dr. Yuli katakan, ini nggak bisa terprediksi dengan bagus begitu. Ini ya begitulah yang terjadi begitu. Maka kami setuju mengamini yang disampaikan Ketua Komisi ini, bahwa ini harus tetap kita jaga. Jadi tadi 3T, 5M itu harus kita jaga. Tetap kita pertahankan dengan situasi itu. Harus situasi itu. Yang kedua tentang vaksinasi. Kita sudah melakukan vaksinasi luar biasa. Jawa Tengah luar biasa, sudah melebihi target nasional. Nah, cuman memang kan secara teori vaksinasi itu akan memberikan kekebalan pada tahap-tahap tertentu lamanya. Jadi kalau sudah vaksinasi yang pertama itu akan melandai, jadi sistem kekebalan itu diciptakan, kemudian akan turun, masuk setelah 15 hari, maksimal 30 hari itu divaksin lagi, maka datanya akan terus meningkat sampai 6 bulan. Nah, secara teori 6 bulan itu daya tahannya akan menurun. Nah, kalau daya tahan tubuh menurun, maka mau tidak mau selain 3T, 5M diperlukan booster. Dan ini yang menariknya, booster ini nanti banyak berbincang dengan Dr. Yuli nih yang tentang booster, karena ini adalah program nasional ini. Siap. Oke, tapi sebelum kita mengarah ke Dr. Yuli lagi, Pak Bona ya. Ada yang mau lewat nih pemirsa. Jadi jangan kemana-mana, tetap di program kesayangan Anda, Aspirasi Jawa Tengah. Kami kembali sesaat lagi. Aspirasi Jateng, sumber informasi, informasi terkini, berita masa kini. Aspirasi Jateng, sumber informasi, informasi terkini, hanya di TA TV, hanya di TA TV, hanya di TA.
Mari bersama-sama kita dukung dan sukseskan penerapan PPKM darurat semata-mata untuk menjaga kesehatan dan keselamatan kita bersama. Dan kami juga mengimbau agar seluruh masyarakat mengikuti program vaksinasi COVID-19 untuk memastikan kita semua terhindar dari penyebaran COVID-19. Cuaca ekstrim berpotensi masih akan terjadi di sebagian besar wilayah di Jawa Tengah. Oleh karena itu, waspadalah dan terus siaga akan datangnya bencana banjir, angin kencang, dan tanah longsor di sekitar kita. Segera mengungsi atau hubungi BPBD terdekat jika bencana mulai mengancam jiwa kita. Jawa Tengah tangguh bencana. Edukasi bukan hanya sekedar memperoleh pengetahuan, tetapi juga tentang nilai, kerjasama, serta kompetensi. Situasi pandemi ini menjadi tantangan tersendiri untuk mengembangkan dunia pendidikan. Sayangi diri kita, sayangi masa depan kita, sayangi keluarga kita, jauhi narkoba. Kita bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pandemi COVID-19 menjadikan pendapatan asli daerah Jawa Tengah turun sampai 1,9 triliun rupiah. Sementara pembangunan Jawa Tengah perlu didukung dengan anggaran. Ayo bantu pemerintah dengan bayar pajak tepat waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawa Tengah selama ini dikenal sebagai salah satu daerah rawan bencana, dan berbagai macam bencana seperti tanah longsor, banjir, kekeringan, angin kencang, dan gempa bumi bisa terjadi di wilayah ini. Saat ini hampir setiap hari terjadi hujan lebat, bahkan disertai angin kencang, sehingga bisa menimbulkan resiko bencana. Kita harus mulai tanggap jika bencana itu terjadi. Masyarakat harus paham betul wilayahnya, harus paham betul mitigasi bencana sehingga dapat mengurangi resiko. Mari kita tanamkan rasa persaudaraan dan membantu sesama jika bencana itu terjadi. Saya Dr. Haji Alwin Basri, Ketua Komisi D DPRD Provinsi Jawa Tengah, mengajak kita semua untuk waspada bencana. Baik pemirsa, masih bersama dengan kami di segmen kedua ya, dengan tema COVID-19 di Jawa Tengah pasca libur Nataru. Kembali Pak Bona, silakan. Iya, para pemirsa TA TV dimanapun panjenengan semua berada, kembali kita dalam topik kita yang sangat aktual dengan narasumber yang sangat potensial. Kembali ke Pak Kadinkes, Dr. Juli, meneruskan tadi apa yang sudah disampaikan Dr. Andri, bahwa ini ada varian baru. Sebelumnya ada varian original, katakanlah seperti itu.
Sebenarnya yang masuk ke Indonesia itu yang dikenal terakhir varian Delta. Ya. Padahal sebelumnya ada varian Alpha, varian Beta, tapi yang masuk ke Indonesia varian Delta, dan sekarang muncul lagi Omicron. Bahkan ada kombinasi tadi. Itu kalau awam, khususnya pemirsa TA TV kita itu mau pengen nyon perso itu secara fisik. Benten pun wonten pundi Pak Dokter menika. Yang dirasakan pengidap varian Delta katakanlah. Kita nggak usah bahas yang Alpha maupun Beta tadi karena tidak masuk Indonesia itu ya. Itu varian yang original terus pundi. Kemudian kalau untuk yang varian Omicron bahkan kombinasi tadi itu yang dirasakan bagaimana? Jangan-jangan flu biasa, wah ini COVID. Ngaten. Tapi begitu ini COVID, ini ternyata varian Omicron. Misalnya ngaten. Terus pundi Dokter menika? Ya, jadi penyebab dari COVID ini kan virusnya SARS-CoV-2 ya, tetapi variannya itu macam-macam. Virus itu setiap menular satu orang ke orang yang lain, itu berpotensi untuk menimbulkan varian-varian baru. Semakin penyebarannya semakin banyak, potensi untuk varian-varian baru itu. Ada potensi bermetamorfosa begitu? Iya, tetapi tidak semua menjadi apa istilahnya itu varian of interest atau varian of concern menjadi menjadi dominan begitu. Nah, yang kita kenal selama ini ya tadi ada Alpha, Beta, Delta, Omicron. Nah, kita ada semuanya itu. Dan kita saat ini virus yang pertama kali dulu menginfeksi di Indonesia sudah tidak ada lagi original tadi ya. Ya, sudah tidak ada lagi. Nah, Delta masih dominan. Jadi kami selalu melakukan tadi testing, Pak Amit. Kita kan ada standar WHO ya. Jadi setiap minggu itu paling tidak setiap setiap 1.000 orang itu satu testing per minggu ya. Jadi kalau penduduk Jawa Tengah itu 35 juta, testing mingguan itu paling enggak 35.000 testing yang harus kita kerjakan, kita lakukan. Tetapi sampai saat ini lebih dari itu, ya lebih dari 60.000, 65.000. Biasanya jadi melebihi standar itu. Dan positivity rate-nya kita ini sekarang hanya 0,3, 0,2. Padahal dulu waktu puncaknya gelombang kedua itu positivity rate itu bisa 45%. Artinya apa? 100 orang yang kita periksa, 45 yang positif. Ya, tapi sekarang ini hanya rendah sekali, hanya 0,3 gitu. Artinya apa? Dari 100 orang belum tentu satu positif. Okay. Kalau saya kembali matur tadi, gejala klinisnya, gejala yang dirasakan secara fisik gitu. Oleh masyarakat apa? Bedanya Omicron juga dengan yang tadi Delta atau mungkin awal tadi original tadi itu sendiri. Jadi saya sampaikan dulu sampai saat ini Jawa Tengah belum ditemukan varian Omicron. Ya, kami melakukan surveillance terus. Ya, surveillance terus untuk kita cek variannya apa. Ya, masih Delta. Masih Delta, belum ada Omicron. Ya. Lalu bagi masyarakat mungkin tidak perlu memusingkan ini varian apa ya. Jadi gejala klinisnya sama semuanya, apapun variannya itu sama ya. Tetapi kebanyakan tidak ada gejala ya. Jadi varian Omicron ini memang sedang dipelajari oleh banyak ahli, banyak yang belum diketahui. Tetapi dari data itu 99% itu tidak ada gejala atau gejalanya sangat ringan ya. Tidak seperti yang Delta atau awal itu. Ya, tetapi kecepatan penularannya sangat tinggi cepat. Ya. Ada yang mengatakan bisa 5 kali lipat dibandingkan Delta ya, tetapi gejala klinisnya relatif lebih ringan dibandingkan Delta. Tetapi bagi masyarakat apapun variannya ya, upayanya itu sama saja. Ya, 3M 3T vaksinasi udah itu. Upaya pencegahannya. Apa? Pencegahannya. Iya. Jadi tidak perlu pusing ini nanti kalau Omicron itu gimana pencegahannya, penanggulangannya sama aja ya. Apapun variannya sama, upayanya sama.
Jadi masyarakat tetap harus melakukan protokol kesehatan, pakai masker utamanya, ya. Lalu yang lain jaga jarak, cuci tangan, sama. Lalu juga tes lacak isolasi, ya tadi. Testing saya katakan tadi bahwa ada standar yang harus kita kerjakan. Jawa Tengah sudah melampaui itu. Tempat-tempat isolasi juga kita siagakan lagi, walaupun lama kosong. Ya, lama tutup kosong, itu tapi harus kita siagakan lagi, ya. Lalu lacak, ya, itu juga harus, ayo kita giatkan kembali, ya. Lalu vaksinasi kita tingkatkan. Tadi Dr. Andri sudah sampaikan, ya, untuk booster, misalkan, itu bagaimana? Ya, booster itu? Jadi begini, standarnya vaksin itu primernya itu ya vaksin 1-2, itu dulu, 1-2 dasarnya, itu dulu, ya, itu dulu 1-2. Tetapi ada tambahan, ya, vaksin tambahan atau lanjutan, ya, atau booster tadi, ya. Sebenarnya itu untuk memperkuat, karena diduga atau dalam penelitian itu 6 bulan itu sudah mulai bisa terpapar. Ya, ya. Tetapi belum tentu juga, karena nah, ini yang mulai besok pagi, ya, kita mengadakan vaksinasi booster, ya. Tetapi bagi masyarakat yang penting sudah vaksin 1 dan kedua itu dulu. Sudah dulu, ya. Iya, karena yang 1 pun belum semuanya kan. Ya, betul. Sasaran di Jawa Tengah, ya, masih ada sekitar ya 18%. Oh, tinggal sedikit. 18% yang belum. Menyelesaikan yang 1. Selesaikan dulu, jangan mikir booster kalau selesai. 2 aja belum, apalagi 1 belum selesai. Yang kedua juga harus diselesaikan dulu. Nah, ya. Jadi itu yang akan kita kerjakan. Maka ada syarat-syaratnya. Pertama, umurnya itu harus 18 tahun ke atas. Ya, tetapi lansia diprioritaskan. Oke. Lalu kedua, tinggal di wilayah yang mana capaian vaksinasinya minimal 70%. Ya, untuk Kota Solo sudah lebih, untuk kota, tetapi untuk herd immunity tadi istilahnya, ya 70%. 70% masyarakatnya sudah divaksin. Sudah divaksin. Ya, sudah divaksin. Lalu dia sudah vaksin kedua itu lebih dari 6 bulan yang lalu. Oh, itu syarat-syaratnya untuk booster ya? Iya. Syarat-syarat. Tapi ada yang menggelitik lagi harus kita tanyakan, Pak Oke. Apa tuh, Pak Bani? Nah, ngatain. Saya vaksin pertama, misalnya Sinovac. Ya. Kedua Sinovac. Ya. Ini publik juga biar perso, dokter. Ya. Boosternya apakah harus Sinovac atau disarankan yang lain? Ini terus seperti, dokter. Ya, jadi Badan POM itu sudah mengeluarkan emergency use authorization, ya. Sudah ditetapkan sementara ada 5 jenis vaksin yang akan dipakai sebagai booster. Ya. Nah, itu vaksin booster itu ada yang bersifat monolog, ada yang heterolog, ya. Artinya apa? Kalau kemarin sudah mendapatkan Sinovac tadi 1, kedua, ya, yang ketiga itu harus sama. Harus sama. Itu yang monolog itu tadi, ya. Kalau heterolog itu bisa yang beda, ya. Nah, contohnya misalkan yang 5 itu kan vaksin CoronaVac atau Sinovac yang kita kenal selama ini, itu bisa dipakai untuk booster, tapi sifatnya monolog, ya. Oh, sifatnya monolog. Lalu yang kedua AstraZeneca, ya, itu juga juga monolog, ya. Lalu yang ketiga adalah Pfizer itu juga monolog, ya. Moderna? Ya, Moderna sama Sinovac itu heterolog, ya. Heterolog. Ya, jadi kalau kemarin misalkan menerima vaksin Johnson & Johnson, ya, atau AstraZeneca gitu, ya, itu bisa ketiganya itu atau booster itu menggunakan vaksin booster yang heterolog tadi, yaitu Pfizer sama Sinovac, ya, Sinovac. Berarti itu dokter atau tenaga nakes yang akan melakukan vaksinasi mesti ditanya dulu. Pertama, kedua apa, baru. Oke. Ya, di sertifikatnya kan sudah tercatat di situ. Sehingga harus disesuaikan dengan itu. Ya. Matur nuwun, dokter. Nah, ini ternyata kan rigid sekali, Mbak. Iya. Rigid sekali, tentunya kan perlu dukungan anggaran yang cukup signifikan untuk itu. Kan begitu. Nah, sekarang kan urusannya urusan
wakil rakyat kita. Kan begitu, Pak Hamid, Nyun Sewu Gus. Ini kan berharap kita tidak ada gelombang ketiga. Ya. Harapan kita semua, kita berdoa semoga dibebaskan dari gelombang ketiga. Namun, kita perlu antisipatif. Ternyata pemerintah pun juga sudah menyatakan bahwa nanti akan ada, walaupun menurut skala prioritas Langkung Rumiyin itu tidak kebiauya semua sama untuk melakukan booster tadi. Kira-kira postur anggaran kita di Jawa Tengah ini sudah di-prepare, dipersiapkan untuk itu menapa mboten? Kalau dipersiapkan kira-kira kados pundi, Gus? Ya, langkah antisipatifnya sudah. Sampun, karena ini merupakan satu bagian kewajiban dari pemerintahan daerah. Walaupun di tahun 2022 ini kita memang fokus pada pemulihan ekonomi. Pemulihan ekonomi fokusnya. Ini berlanjut ketika ada kebijakan nasional bagaimana pertumbuhan ekonomi bisa naik, konsumsi masyarakat juga bisa normal kembali sehingga pekerjaan-pekerjaan secara normal atau new normal sudah dilakukan. Tapi ketika bicara COVID, bahasa gaulnya begini Pak Bona. Apa sih yang enggak buat COVID? Oh begitu. Pasti akan selalu dikeluarkan. Apa sih yang enggak buat COVID? Iya. Bukan pasti buat selalu COVID ya dokter ya. Buat penanganan COVID. Ya. Artinya itu akan selalu teralokasikan oleh pemerintah, walaupun disiapkan maupun tidak disiapkan. Pasti akan responsif. Ya, Dokter Juli sudah punya banyak skema pada saat itu. Ketika nanti rumah sakit pun stok oksigen dipakai nggak dipakai harus siap untuk mengatasi gelombang ketiga. TT kamar tidur walaupun sering kosong ya dok, itu tetap harus diantisipasi dan dialokasikan untuk pasien COVID berkaitan dengan obat-obatan, penanganan, persiapan relawan dan lain sebagainya. Sehingga dari pengalaman gelombang 1, 2 tentunya porsi anggarannya sudah akan mengarah ke situ. Walaupun di tahun kemarin kita sampai pemotongan anggaran berkali-kali. Dan itu sabar. Itu dilakukan berkali-kali. Ya nyatanya memang apa sih yang enggak buat penanganan COVID harus dilakukan. Karena itu sebagai prioritas masyarakat. Gitu Mas. Atur sekali. Kok mesti sabar. Ya kan memang realisasinya seperti itu. Kalau tidak ada refocusing untuk konsentrasi ke penanganan COVID ya, gitu. Mesti kan hasilnya tidak tentu seperti ini, belum tentu seperti ini. Itu begitu Mas. Yang penting kan ini apa sih yang tidak buat penanganan COVID, bukan dengan COVID, bukan itu. Waduh sensitif. Sekarang coba kembali ke Dokter Andre. Nun sewu Gus, nun sewu Dokter, tetes penanganan COVID yang sedemikian rupa, baik dari aspek penertiban masyarakat, ada social distancing dan seterusnya, tentu berimbas pada ekonomi. Nah, kan di kawantenan menika kira-kira ini kan jalan barang kan mudah dikatakan tapi sulit dilaksanakan. Pasar aja harus sekian, orang jualan harus sekian, itu. Kira-kira apakah yang sebaiknya dilakukan untuk bagaimana ekonomi segera bangkit, tapi menikah kita tetap waspada akan COVID tadi. Terus seperti dokter. Ini kalau mungkin yang akan banyak bicara adalah pakar-pakar ekonomi, tetapi kalau kita lihat ekonomi makro dan ekonomi mikro misalkan, biaya yang dikeluarkan untuk COVID itu pemerintah itu juga nggak sedikit loh. Betul. Semua pasien digratiskan gitu ya. Isolasi mandiri juga digratiskan gitu ya. Jutaan loh itu. Kasus-kasusnya tidak hanya 1-2 juta, sampai 125 juta itu kalau itu COVID dinyatakan terbukti itu digratiskan. Sehingga anggaran pemerintah sebetulnya sangat besar. Secara makro pengeluarannya juga besar. Kalau semakin banyak yang sakit, maka yang ditanggung pemerintah juga akan semakin besar. Semakin besar. Bahkan nanti booster pun yang kita dengar gratis nanti. Gratis. Itu coba bayangkan sekarang yang vaksinasi 1, 2 apalagi booster itu kan itu juga tanggungan pemerintah.
Tetapi memang secara mikro ketika terjadi PPKM pembatasan, ada dampak-dampak yang tidak bisa dihindari. Tidak bisa dihindari. Tercatat begitu dulu kena itu sampai 1,2 juta pengangguran baru misalkan. Iya, waktu itu kan ya. Sampai itu ya. Kemudian alhamdulillah ini sekarang sudah mulai bangkit gitu ya. Betul. Tapi kan jangan gini. Mari kita hitung. Kalau kita sakit gitu ya, kita sakit kira-kira cost yang kita keluarkan ketika kita sakit itu bagaimana gitu. Gitu. Ketika sakit itu sendiri, gitu. Artinya apa? Artinya usaha tapi nanti juga kena sakit, atau pembatasan usaha sebentar tetapi nanti kita tidak akan sakit. Ini kan pilihan juga. Milo satu menurut kami dengan tadi yang digaungkan dengan 3T, 3M atau sampai 5M, prokes ketat gitu ya. Artinya semua masyarakat itu cancut tali wondo semuanya. Kemudian dilakukan tadi pemberdayaan ekonomi, khususnya yang ekonomi mikro, karena ini memang mulainya di sana. Betul. Itu saya rasa bisa jalan berdampingan. Masyarakatnya sehat, ekonominya juga bisa menjadi tumbuh lagi. Tetap harus dengan prokesnya. Karena itu kuncinya. Yang saya virus itu akan hidup itu di makhluk hidup, khususnya manusia. Jadi kalau virus itu tidak masuk pada manusia, dia tidak bisa mereplikasi dan memperbanyak diri. Mati. Jadi kalau hanya di lantai, batu, meja, apapun itu akan mati. Kena sinar matahari, kena sabun mati. Tetapi kalau kena manusia, dia akan memperbanyak dan kemudian menyebar. Nah ini yang harus dibatasi. Jangan sampai virus itu diberi kesempatan untuk berkembang biak. Caranya apa? Ya 3M, 5M. Tetap dilaksanakan. Iya, tetap harus dilaksanakan. Itu ya. Artinya tetap pengetatan, tapi juga pertumbuhan khususnya ekonomi mikro mulai berjalan, seiring sejalan begitu. Oh gitu, iya benar. Jadi ini penting para pemirsa, apapun adanya tetap kita jangan harus meninggalkan prokes. Betul. Dan masker harus selalu dipakai dimanapun, Baik pemirsa, untuk setelah ini Pak Buna kita akan membuka sesi interaktif nih bagi para pemirsa yang ingin langsung menelpon ke studio. Bisa menghubungi ke nomor 0271 857 555. Sekali lagi Alfred ulangi ya, 0271 857 555. Kami kembali sesaat lagi. Covid memang gila, tak pernah permisi. Bila disengatnya, say no to kompromi. Covid memang gila, tak pernah permisi. Bila disengatnya, say no to kompromi. Covid memang gila. Mari bersama-sama kita dukung dan sukseskan penerapan PPKM darurat semata-mata untuk menjaga kesehatan dan keselamatan kita bersama. Dan kami juga mengimbau agar seluruh masyarakat mengikuti program vaksinasi COVID-19 untuk memastikan kita semua terhindar dari penyebaran COVID-19. Cuaca ekstrim berpotensi masih akan terjadi di sebagian besar wilayah di Jawa Tengah. Oleh karena itu, waspadalah dan terus siaga akan datangnya bencana banjir, angin kencang, dan tanah longsor di sekitar kita.
segera mengungsi atau hubungi BPBD terdekat jika bencana mulai mengancam jiwa kita. Jawa Tengah tangguh bencana. Edukasi bukan hanya sekedar memperoleh pengetahuan, tetapi juga tentang nilai, kerjasama, serta kompetensi. Situasi pandemi ini menjadi tantangan tersendiri untuk mengembangkan dunia pendidikan. Sayangi diri kita, sayangi masa depan kita, sayangi keluarga kita, jauhi narkoba. Kita bisa. Jawa Tengah selama ini dikenal sebagai salah satu daerah rawan bencana, dan berbagai macam bencana seperti tanah longsor, banjir, kekeringan, angin kencang, dan gempa bumi bisa terjadi di wilayah ini. Saat ini hampir setiap hari terjadi hujan lebat, bahkan disertai angin kencang, sehingga bisa menimbulkan resiko bencana. Kita harus mulai tanggap jika bencana itu terjadi. Masyarakat harus paham betul wilayahnya, harus paham betul mitigasi bencana, sehingga dapat mengurangi resiko. Mari kita tanamkan rasa persaudaraan dan membantu sesama jika bencana itu terjadi. Saya, Dr. Haji Alwin Basri, Ketua Komisi D DPRD Provinsi Jawa Tengah, mengajak kita semua untuk waspada bencana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pandemi COVID-19 menjadikan pendapatan asli daerah Jawa Tengah turun sampai 1,9 triliun rupiah. Sementara pembangunan Jawa Tengah perlu didukung dengan anggaran. Ayo bantu pemerintah dengan bayar pajak tepat waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasihku sampai di sini, kisah kita jangan tangisi keadaannya, bukan karena kita berbeda. Dengarkan lagu ini, melodi rintihan hati ini. Kisah kita berakhir di Januari. Baik pemirsa, terima kasih Anda masih bersama dengan kami dalam program Aspirasi Jawa Tengah di segmen ketiga ya. Dan kita sudah buka telepon interaktif bagi pemirsa yang ingin langsung menelpon ke studio di nomor 0271 857 555. Kembali ke Pak Bona, silakan. Ya, terima kasih Mbak Ofit. Para pemirsa masih tetap di Aspirasi Jawa Tengah. Telah kita masuki segmen ketiga, dan monggo kalau mau berinteraksi dengan narasumber-narasumber kita yang ada di studio. Kembali ke Pak Kadinkes, Dr. Juli. Dokter, ada hal yang merupakan fenomena baru. Kabar baru, tapi sebenarnya cukup membuat khawatir kita. Kita mendapatkan informasi bahwa ada daerah-daerah, kita sebut aja yang data valid yang kita terima, seperti Semarang misalnya, tadinya sudah masuk kategori level 1, tapi tiba-tiba menjadi level 2. Dan apakah ada daerah-daerah lain di Jawa Tengah yang serupa dengan data yang kami terima itu? Kalau memang seperti itu, apakah upaya-upaya yang dihimbau kepada masyarakat setempat untuk dilakukan pengetatan dalam bentuk apa, sehingga publik itu
harus sangat waspada ini, kok ini ada tren baru seperti itu. Ya. Kados pundi miturut Pak Kadinkes? Saya sampaikan dulu ya, bahwa indikator PPKM, leveling PPKM itu pertama laju penularan. Laju penularan. Nah, itu dilihat dari jumlah kasus baru ya. Lalu yang kedua adalah jumlah kasus kematian ya. Ini dihitung 2 minggu terakhir ya. Itu. Lalu yang ketiga adalah keterisian tempat tidur ya, ICU maupun isolasi di rumah sakit ya. Lalu laju vaksinasi ya. Itu semuanya dihitung ya. Nah, kita itu tetapi ada lagi yang namanya tracing kontak. Ya. Tracing kontak. Iya, tracing kontak. Jadi kalau habis ada kontak kasus, dengan siapa itu di tracing. Iya, kalau ada kasus baru satu gitu harus dilakukan penelusuran kontak ya, ke belakang. Minimal 15 orang. Itu juga menjadi indikator ya. Nah, kita di Jawa Tengah dari 35 kabupaten kota, indikator laju penularan yang dilihat dari jumlah kasus baru itu rendah semuanya ya. Rendah semuanya. Artinya di bawah standar, artinya bagus gitu ya. Lalu jumlah kasus kematian juga rendah bagus gitu. Keterisian tempat tidur rendah sekali ya, itu juga bagus, memadai istilahnya ya. Lalu vaksinasi bagus ya. Jadi kenapa tadi pertanyaannya ada kabupaten atau kota yang levelingnya naik ya. Nah, ada indikator yaitu jumlah tracing kontak ya. Itu yang ada yang belum memenuhi standar ya. Karena tracing kontaknya cara melacaknya atau jumlahnya. Karena rasionya harus 1 banding minimal 15 ya. Artinya kalau ada satu kasus itu harus ditelusuri 15 orang yang kontak dengan dia siapa, lalu kita lakukan testing ya. Nah, itu yang kebanyakan masih di bawah 15 ya. Nah, ada berbagai argumentasi teman-teman itu, gimana Pak, wong dia kontaknya dengan 5 orang aja, tidak ada kontak dengan yang lain, sudah ditelusur gitu ya. Tetapi karena itu indikator hanya 15, harus 15, ya dicari 15 bagaimana caranya? Ya mungkin kalau tidak kontak langsung ya mungkin kontak istilahnya lini kedua, 3 dan sebagainya itu harus ditelusur. Nah, ini sudah kita sampaikan ke teman-teman ya. Walaupun memang orang itu hanya kontak dengan mungkin 5 orang, coba cari lagi kontak di layer yang lain gitu. Karena itu juga mempengaruhi tadi leveling. Jadi kebanyakan ada beberapa, termasuk misalnya Kota Semarang ya, tadinya level 1 menjadi level 2 gitu. Kenapa? Ya, jumlah testingnya banyak di sana ya. Jumlah penduduk mempengaruhi juga? Tidak. Itu sudah dihitung rasionya nanti. Oh, rasionya ya. Kasusnya juga rendah, vaksinasinya bagus, ya, keterisian tempat tidur juga rendah. Ternyata tadi karena ada satu indikator yaitu rasio kontak tracingnya itu yang kurang, ya. Satu kasus minimal 15. Kalau ada 10 kasus berarti harus 150. Seperti itulah itu. Nah, ini sudah kita sampaikan pada teman-teman ya. Walaupun kadang-kadang teman-teman itu, Pak, level berapapun kan kenyataannya di lapangan sama aja, Pak. Kita harus ketat semuanya. Iya, memang. Jadi jangan terlena juga yang sudah level 1 akhirnya ngendor. Ya. Jangan sampai ya. Artinya level 1 pun harus ketat juga, tetap kita ketat. Jadi level berapapun Anda harus ketat saat ini, ya. Apalagi dengan ancaman varian baru, Omikron dan sebagainya, ya. Jadi kenyataan di lapangan itu pengetatan dimanapun, apapun level Anda, begitu. Jadi jangan mengacu pada levelnya sebenarnya Pak Bona ya, Dok ya. Betul, seperti yang diingatkan Pak Yulianto tadi. Tapi mungkin kita melakukan tracing itu yang paling utama. Iya, gitu. Ini kena misalnya. Sebelumnya berkomunikasi dengan siapa, ketemu siapa, di mana, itu yang penting dilakukan. Begitu, Dokter. Itu tren itu apakah sudah menjadi menggejala di daerah lain atau belum, Dokter? Kira-kira isu tadi. Ya.
Nah, dari 35 kabupaten kota loh ini di Jawa Tengah. Ya, ya. Itu jadi kebanyakan hanya satu indikator itu saja. Rasio kontak tracing. Ya. Iya. Yang indikator lain-lain itu bagus semuanya. Ya. Jadi itu saja, itu masalah yang sebenarnya mudah ya diatasi. Kalau itu kita lakukan, levelingnya itu pada naik ke level 1 banyak. Saya udah perkirakan kalau rasio tracing kontaknya ini bagus semuanya, tidak hanya bagus tetapi diinput di sistem. Ya, karena dilihatnya di sistem. Nah, kadang input sistemnya terlambat juga bisa. Terlambat. Ada juga saat ini sedang sedikit gangguan gitu, masalah dalam sistem itu juga berpengaruh nanti terhadap hasil nilai indikator itu. Yang jelas data lapangan menunjukkan banyak rumah sakit kosong, kan begitu? Tempat tidur kosong, tidak seperti pada waktu meledak pertama kali. Semakin kesini semakin banyak yang kosong untuk pasien COVID. Ya, jadi saya minta teman-teman di kabupaten kota itu tolong pelaporan itu. Jadi tidak hanya action, tindakan, tetapi pelaporan. Karena yang dilihat dalam penentuan leveling itu ada laporannya itu. Dan cepat, laporan itu harus cepat. Dan cepat. Ya itu. Jadi itu menjadi perhatian kita untuk mengevaluasi beberapa daerah yang levelnya itu dari level 1 ke level 2. Naik ya. Kenyataannya di lapangan kasusnya tetap rendah. Ya. Keterisiannya tempat tidur tetap rendah. Kecepatan vaksinasinya tetap tinggi. Tetapi kenapa kok beberapa levelnya meningkat? Mungkin laporannya sudah kita juga ketahui, telat. indikasinya adalah itu. Ya. Matur nuwun dokter, ini kan publik menjadi jelas. Sehingga rasa was-was boleh ada, tapi setelah mendengar apa yang dipaparkan Dr. Yuli tadi, ada beberapa indikator yang menyebabkan seolah-olah terjadi seperti itu. Dan ini masih seolah-olah. Ke Pak Ketua Komisi E, Pak Hamid, Anten Gus, Nyon Duko, kalau ada yang kurang pas mungkin. Ada indikasi belum tercapainya herd immunity 75% di daerah. Itu masih ada indikasi itu. Indikasi ya, dari 35 kabupaten kota itu masih ada beberapa daerah yang belum mencapai 70%. Langkah-langkah DPRD untuk memacu itu kados pundi? Atau mungkin sebenarnya sudah Pak, itu cuman rumor misalnya seperti itu. Baik Pak Bondan, sebelum dijawab oleh Pak Hamid, mungkin kita boleh menerima telepon dulu ya. Baik, selamat malam. Ada penelepon dari Boyolali, Mbak Ani. Halo. Halo, selamat malam Mbak Ani dari Boyolali. Monggo silakan pertanyaannya. Oh, mungkin kita sedikit menunggu ya. Mungkin ini melalui HP mungkin YouTube ya, versi YouTube. Baik, kita bisa melanjutkan dulu ke. Sambil mungkin nanti masuk kita. Ya, silakan Pak Abdul Hamid. Makatan Gus Hamid. Ada Pak, sampai kemarin, 2 hari kemarin, Kabupaten Brebes sama Kabupaten Batak belum tercapai 70%. Oh, 50% mana belum? Waduh. Karena memang tingkat bagaimana masyarakat untuk melakukan vaksin di sana sangat rendah. Kita nakesnya sudah optimal, usaha semaksimal mungkin, masyarakatnya ini masih kendor. Saat ini sudah Pak Hamid? Sekarang sudah di atas 60%. Ya, sekarang ya. Capaian itu memang terus dikejar oleh Satgas COVID. Pak Yuli ini tiap minggu, tiap hari Senin itu rapat terus, gugus tugas dengan gubernur, langsung dipantau secara langsung. Memang percepatan itu langsung disentil dan dikoreksi. Apa yang salah? Apakah memang tindakan nakesnya, ataukah memang pelaporannya yang disampaikan tadi, atau inputnya? Ini menjadi koreksi bersama, dan beberapa kita mengantisipasi juga ada vaksin-vaksin yang kadaluarsa. Ini kan sangat eman sekali. Ada vaksin yang kadaluarsa? Ada, dan sempat terjadi, sehingga antisipasi ini harus lebih rigid lagi. Ternyata stok dari pusat itu di center, misalkan Kota Semarang, misalkan itu masih banyak. Ternyata nakesnya sudah nyuntikkan semua. Ini karena pelaporannya kan berarti. Bisa jadi itu nanti tidak diberikan vaksin lagi,
karena berasumsi stoknya masih ada. Tapi ada yang terpantau, terakhir kemarin di Kudus itu juga masih ada yang sampai tidak terpakai, dan itu harus dikembalikan lagi. Belum tahu kami prosesnya mau diapakan lagi, sehingga tiap rapat per minggu, tiap hari Senin itu mengantisipasi, mengoreksi, membuat cepat yang masih lambat, dan tingkat kendala apa saja yang dialami di lapangan selalu dievaluasi bersama, sehingga harapannya ya progres nakes, progres pemerintah ini sudah bagus. Pesan kami di DPR beberapa kali kepada Bapak Gubernur dan Kepala Dinas juga, pemerintah tidak bisa berjalan sendiri. Dengan masyarakat, TNI, Polri nggak bisa berjalan sendiri tanpa tokoh masyarakat, peran sentral-sentral orang di masyarakat, dan edukasi secara langsung di masyarakat ini sangat penting. Termasuk kayak forum seperti ini mengedukasi masyarakat. Betul. Ya. Sehingga di DPRD penyerapan aspirasi terus harus dilakukan. Betul. Masyarakat merasa butuh atau tidak butuh, karena ini merupakan satu kewajiban, ya harus kita lakukan bersama. Itu kalau sudah ada kompak dari berbagai pihak ini, ya secara otomatis herd immunity itu akan terjaga. Vaksinasi di beberapa daerah tetap akan lancar, pemerintah juga sigap, masyarakat juga masih berbondong-bondong, tidak seperti sekarang cari orang vaksin juga masih agak sulit. Malah mungkin bukan 1-2 tapi booster ini yang akan jadi rebutan yang awal mulai besok tanggal 12 itu. Sedangkan kemarin di awal-awal di akhir Desember vaksin anak ini juga sudah masuk. Karena Jawa Tengah akan mulai PTM 100%. Ya, walaupun harus secara bertahap. Ya, prokesnya nanti dari rekomendasi Dinas Kesehatan Kabupaten Kota, pemerintahan daerahnya siap atau tidak, dan terakhir orang tuanya mau atau tidak. Anak itu divaksin, anak itu masuk sekolah 100%. PTM dan lain sebagainya. Oke. Gitu. Waduh, sangat anut banget ya. Banyak fenomena-fenomena yang terjadi. Tapi kita nggak usah tadi yang vaksin expired tadi nggak begitu anu ya. Koreksi untuk koreksi aja. Ngaten, ke Dokter Andri Nun Sewu. Dari sisi medis dokter, ada indikasi, saya mengatakan masih itu indikasi, piai-piai yang sudah tervaksin itu masih bisa terkena seperti itu. Ini kalau dihubungkan dengan apa yang dikatakan Pak Ahmed tadi, mungkin ada korelasinya, tapi juga tidak, apakah dari vaksinnya atau dosis itu. Waduh. Oh, halo. Nama sudah masuk yang tanya. Saya Anita dari Boyolali. Baik. Silakan pertanyaannya Mbak Ani. Pertanyaannya Mbak, langsung saja Mbak. Mau bertanya Pak, baru tadi sore saya melihat dan mendengar berita kalau Presiden menyatakan bahwa vaksin dosis ketiga booster gratis diberikan kepada seluruh warga, tidak lagi hanya untuk tenaga kesehatan. Namun dengan ketentuan sudah vaksin dosis kedua dalam waktu 6 bulan. Nah, yang mau saya tanyakan ini Pak, kira-kira untuk di Jawa Tengah kapan ini Pak? Terima kasih. Bisa termonitor. Gimana Mbak? Bisa diulang Mbak? Mungkin agak dijauhkan sedikit dari speakernya. Suaranya soalnya ngedobel-dobel gitu. Silakan diulangi mungkin Mbak pertanyaan langsung. Halo. Halo Mbak Ani. Masih di tadi kalau tidak salah saya menangkap seperti yang telah kita bahas tadi Pak Bona. Jadi untuk 6 bulan setelah vaksin kedua tadi bisa mendapatkan mungkin kena virus itu. Nah, makanya dibutuhkan booster. Tadi yang saya tangkap semacam itu. Nah, apakah kemudian ayo terus diulang Mbak. Saya Anita dari Boyolali. Pertanyaannya aja Mbak. Pertanyaannya langsung. Tadi saya melihat dan mendengar berita kalau Presiden menyatakan bahwa vaksin dosis ketiga booster gratis diberikan kepada seluruh warga, tidak lagi tenaga kesehatan. Namun dengan ketentuan sudah vaksin dosis kedua dalam waktu 6 bulan. Nah, yang mau saya tanyakan ini Pak, kira-kira untuk Jawa Tengah kapan ya? Demikian, terima kasih. Malah Dokter Yuli yang menangkap nih kayaknya ini. Terus mungkin dokter yang menangkap. Baik, terima kasih. Kita cancel dulu dokter. Bawa Dokter Yuli. Tadi sudah kita bahas. Betul ya Dok ya.
Artinya yang penting masyarakat itu sudah mendapatkan vaksin primernya atau dasarnya ya. Jadi vaksin 1, 2 itu dulu ya. Untuk booster itu adalah tambahan ya, atau lanjutan ya. Jadi nah kita baru akan mulai malam ini baru disosialisasikan tentang bagaimana petunjuk pelaksanaannya dari Kementerian Kesehatan ya, baru malam ini. Baik. Ya, yang harusnya tadi siang tapi ditunda malam ini. Nah kemungkinan secara nasional Pak Presiden juga sudah mengumumkan bahwa mulai besok tanggal 12 ya. Bukan berarti besok itu langsung semuanya di booster, itu enggak. Ya. Apakah ada prioritas dulu, dokter? Iya, ada prioritasnya. Sama seperti pola yaitu yang kemarin? lansia, Oh, baik. lalu penderita komorbiditas. Ya. Komorbid malah didahulukan. Ya, booster untuk nakes kan sudah. Sudah selesai. Kenapa nakes dapat booster? Karena nakes itu kelompok yang paling rentan. Paling potensial rentan kena. Iya, paling rentan. Ya. Lalu kenapa sekarang ini nanti lansia diprioritaskan? Lansia itu kelompok yang rentan. Ya. Betul. Kalau terkena COVID ini fatalitasnya tinggi, termasuk penderita komorbiditas. Ya. Jadi baru akan dimulai besok, ya. Dan diumumkan Pak Presiden kalau gratis. Betul. Ya, itu dulu. Karena ini vaksin program, jadi pemerintah menanggung seluruh biaya terkait dengan vaksinasi, masyarakat sebagai penerima manfaat ya. Nah, tinggal masyarakat ayo berpartisipasi mendatangi ke tempat-tempat vaksinasi, tetapi tadi yang diprioritaskan saat ini adalah yang belum vaksin 1 dan belum vaksin kedua. Itu dulu ya. Nah, setelah itu baru nanti yang sudah 6 bulan vaksin keduanya dan itu termasuk kelompok rentan itu nanti akan kita lakukan vaksinasi ya. Seperti itu. Jadi secara nasional baru akan dimulai besok pagi. Tentunya tentu secara bertahap termasuk dengan prioritas lansia dulu yang paling rentan. Oke. Mungkin untuk Dokter Andri kita tunda karena ada yang lewat lagi, Pak. Betul. Pemirsa jangan kemana-mana ya, kita kembali sesaat lagi tetap di Aspirasi Jawa Tengah. Aspirasi Jateng, sumber informasi, informasi terkini, berita masa kini. Aspirasi Jateng, sumber informasi, informasi terkini, hanya di TATV, hanya di TATV. Mari bersama-sama kita dukung dan sukseskan penerapan PPKM darurat semata-mata untuk menjaga kesehatan dan keselamatan kita bersama. Dan kami juga mengimbau agar seluruh masyarakat mengikuti program vaksinasi COVID-19 untuk memastikan kita semua terhindar dari penyebaran COVID-19. Cuaca ekstrim berpotensi masih akan terjadi di sebagian besar wilayah di Jawa Tengah. Oleh karena itu, waspadalah dan terus siaga akan datangnya bencana banjir, angin kencang, dan tanah longsor di sekitar kita. Segera mengungsi atau hubungi BPBD terdekat jika bencana mulai mengancam jiwa kita. Jawa Tengah tangguh bencana. Edukasi bukan hanya sekedar memperoleh pengetahuan, tetapi juga tentang nilai, kerjasama serta kompetensi. Situasi pandemi ini menjadi tantangan tersendiri.
untuk mengembangkan dunia pendidikan. Sayangi diri kita, sayangi masa depan kita, sayangi keluarga kita, jauhi narkoba. Kita bisa. Jawa Tengah selama ini dikenal sebagai salah satu daerah rawan bencana, dan berbagai macam bencana seperti tanah longsor, banjir, kekeringan, angin kencang, dan gempa bumi bisa terjadi di wilayah ini. Saat ini hampir setiap hari terjadi hujan lebat, bahkan disertai angin kencang, sehingga bisa menimbulkan resiko bencana. Kita harus mulai tanggap jika bencana itu terjadi. Masyarakat harus paham betul wilayahnya, harus paham betul mitigasi bencana sehingga dapat mengurangi resiko. Mari kita tanamkan rasa persaudaraan dan membantu sesama jika bencana itu terjadi. Saya, Dr. Haji Alwin Basri, Ketua Komisi D DPRD Provinsi Jawa Tengah, mengajak kita semua untuk waspada bencana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pandemi COVID-19 menjadikan pendapatan asli daerah Jawa Tengah turun sampai 1,9 triliun rupiah. Sementara pembangunan Jawa Tengah perlu didukung dengan anggaran. Ayo bantu pemerintah dengan bayar pajak tepat waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama dengan kami di Aspirasi Jawa Tengah, segmen terakhir ya. Dan kita akan menuju Dr. Andri ya, Pak Bona ya. Baik. Seperti yang tadi telah kita diskusikan di awal hingga segmen 3 bahwa vaksin ini sudah banyak masyarakat kita yang divaksin hingga dosis kedua, Dr. Andri ya. Namun pemerintah menginisiasi adanya booster. Nah, sebenarnya seberapa efektif vaksin ini, dokter? Karena mungkin ya beberapa kasus kembali terkena COVID itu bahkan yang sudah divaksin begitu. Nah, kemudian seberapa efektif vaksin ini hingga diperlukan booster kembali, dokter? Iya. Monggo. Sudah di replay oleh Mbak Afwid. Semoga sampai dokternya nanti. Jadi begini, vaksinasi itu tidak 100% akan membuat orang kemudian menjadi kebal terhadap sakit itu. Tidak mesti kemudian setelah divaksinasi terus jadi kayak Gadot Koco, otot kawat balung besi, virus nggak bisa masuk, enggak. Tetapi kemungkinan itu ada. Tidak hanya vaksinasi COVID saja. Orang dulu anak-anak juga di BCG, tetapi toh ada kemungkinan terkena TBC, masih tertular. Jadi tidak 100%. Yang harus diingat bahwa vaksinasi itu akan menyiapkan tubuh kita itu mempunyai sistem pertahanan yang lebih tinggi. Sehingga ketika ada infeksi virus masuk yang sama, maka yang kalau tidak divaksinasi angka kesakitannya atau lama sakitnya 7 hari, itu bisa jadi 3 hari sudah selesai. Iya. Jadi gejalanya dihitung-hitung itu akan menurunkan 60% dari gejala. Ya, jadi angka keparahannya juga menurun. Nah, ini yang kemudian kalau divaksinasi, virusnya tidak sempat berkembang biak lama. Yang butuh 7 hari misalkan,
itu 3 hari sudah selesai, karena tentaranya banyak, maka virusnya juga tidak berkembang biak, dan akibatnya virus tadi juga akan tidak menularkan pada orang lain. Jadi pada prinsipnya memang vaksinasi satu tidak bisa 100%. Orang pasti akan terkena, cuman efek atau gejalanya akan turun 60%. Daya tahannya tinggi sehingga keparahannya juga akan turun. Yang kedua, vaksinasi itu sebenarnya tidak hanya untuk diri kita sendiri. Karena virusnya tadi tidak bisa berkembang biak, maka tidak akan bisa menularkan pada orang lain. Betul. Jadi vaksinasi itu juga sebetulnya tidak hanya untuk diri sendiri, tetapi juga untuk orang lain. Dan kalau semua penduduk Indonesia, khususnya di Jawa Tengah ini, semua divaksinasi, alangkah indahnya gitu ya. Kita saling menjaga tidak hanya pribadi, tetapi juga yang lainnya. Yang paling bingung nanti virusnya ini. Mau kemana lagi? Ini sudah semuanya sudah itu. Maka catatannya kenapa booster dilakukan yang ketiga, secara teori itu memang digambarkan 6 bulan itu akan bertahan, sehingga jangan sampai 6 bulan turun, daya tahannya ditingkatkan lagi dengan booster. Tetapi tentu saja akan lebih indah seandainya orang tersebut tidak akan terkena. Caranya apa? Ya tadi cukup 3M atau 5M, kemudian pemerintah melakukan 3T, itu akan memberikan perlindungan kita secara maksimal sebetulnya. Dan tentu saja jangan lupa, masih ada Allah yang akan melindungi kita. Nah, kepasrahan ini itu penting sekali. Terima kasih Dr. Andri. Ini kalau soal booster kita mesti agak tekankan lagi ke Dr. Juli. Tadi sudah dipungendikakan dokter. Booster pun nanti ada skala prioritas, terlebih dahulu lansia dan seterusnya misalnya seperti itu. Kira-kira dalam waktu dekat akan sudah ada pelaksanaan untuk dosis ketiga ini atau booster menikah. Kalau tadi disampaikan di depan, vaksin 1-2 itu efektif sampai dengan 6 bulan nantinya. Ini kan sudah mulai booster nanti kira-kira ada booster ini terakhir atau ada super booster misalnya gitu. Itu. Ini kan ini juga publik Kira-kira sampai berapa lama itu nanti? Itu jangan-jangan nanti ini booster. Ada booster kedua? Oh, enggak, super booster misalnya begitu. Nah, itu. Pokoknya dokter. Betul. Jadi perlu saya sampaikan dulu bahwa temuan ada vaksin ini adalah temuan dalam bidang ilmu yang sangat luar biasa, bermanfaat bagi kita semuanya, dan ini sudah terbukti bahwa vaksinasi atau imunisasi ini bisa mengatasi masalah-masalah penyakit-penyakit penular yang contohnya dulu ada variola atau cacar, sekarang udah nggak ada lagi ya. Betul. Sudah musnah. Gara-gara apa? Gara-gara vaksinasi. Ya, lalu polio sudah tidak ada lagi, hilang karena vaksinasi. Dan apa itu namanya tetanus neonatorum dan sebagainya itu juga sudah gara-gara vaksinasi. Maka vaksin ini sangat perlu, penting ya. Maka jangan sampai ada joki vaksin. Nah, ini sampai ada fenomena itu. Wah, makanya. Wah, luar biasa. 20 kali disuntik Memang itu bermanfaat bagi kita. Dijokikan ini ada. Itu jangan ada lah itu ya. Kemarin sudah ketangkep ini ya. Walaupun ini belum sempat dia mendapatkan suntikan karena kejokiannya itu ya. Jadi masyarakat tolong hindari seperti itu. Ini bahwa itu bermanfaat bagi kita. Nah, soal booster ya. Nah, booster ini ada vaksin booster program ya. Ada vaksin booster badan hukum, badan usaha, itu ya. Nah, untuk vaksin booster program ini tadi sepenuhnya yang kemarin nakes mungkin. Ya, yang selama ini sudah kita lakukan untuk nakes dan saat ini nanti untuk kelompok-kelompok rentan diutamakan itu, ya. Tetapi ada juga yang berbasis pada badan usaha dan badan hukum, ya. Itu tetapi bagi penerima vaksin tetap gratis ya. Kalau kemarin itu konsepnya adalah vaksin gotong royong semacam itu ya. Nah, ini yang berbasis pada badan usaha atau badan hukum yang mungkin anggotanya itu belum menjadi kelompok prioritas ya, tetapi bisa juga diadakan lewat itu. Kira-kira seperti itu nanti. Namun demikian vaksin yang digunakan sama
vaksin program, vaksin badan usaha itu sama, ya dosisnya sama, jenisnya sama, ya. Lalu ketentuannya sama, semuanya. Ya itu cuman apa itu namanya platform dalam pembiayaan dan sebagainya aja masalah itu. Ya. Lalu saya tekankan lagi bahwa apa itu namanya ada syarat-syarat, ya. Umurnya 18 tahun ke atas, tapi prioritas pada kelompok lansia dan penderita komorbiditas, lalu sudah divaksin dosis kedua lebih dari 6 bulan yang lalu, dan juga wilayah atau tinggal di kabupaten atau di kota yang mana capaian vaksinasinya sudah minimal 70% untuk dosis 1 dan minimal 60% untuk dosis kedua. Ya. Di mana di Jawa Tengah sebenarnya sudah hampir semuanya. Hampir semua. Tinggal ada 3 kabupaten aja yang belum. Karena mungkin keterlambatan laporan tadi. Iya, ada 3 kabupaten yang belum. Itu sudah kita minta untuk dikejar, segera tingkatkan, utamanya yang lansia, ya. Itu agar nanti sudah bisa melaksanakan untuk program booster seperti itu. Ya. Saya kira demikian. Matur nuwun, Dokter. Mungkin sebelum nanti mulai dari Dr. Andri ada closing statement ke Gus Hamid. Hamid Nun Sewu. Ada prediksi Januari ini mungkin Februari itu kan sudah tuntas. Sehingga konsentrasi kita nanti ke pemulihan ekonomi. Konsep DPRD Provinsi Jawa Tengah dalam konsep nantinya di anggaran murni nanti untuk pemulihan ekonomi kira-kira kados pundi Gus yang diprogramkan, direncanakan. Pertama, di DPRD itu sudah membaca di triwulan kedua 2021 kemarin fluktuasi dari pertumbuhan ekonomi dari pusat ke Jawa Tengah, dan kita rata-rata Jawa Tengah sudah terpantau tumbuh sekitar 1,66%. Di triwulan ketiga 2021 Jawa Tengah sudah tumbuh 2,44%. Artinya ini pertumbuhan yang positif. Kita menilai sampai pada taraf bagaimana perencanaan anggaran untuk 2022 kita sudah optimis. Walaupun kita menyadari di tahun 2021 kemarin itu penurunan pendapatan sampai 1,9 triliun. Itu bagaimana situasinya, memang kondisi yang ada dengan pertumbuhan ekonomi, kinerja masyarakat, pengangguran baru, orang miskin baru dan lain sebagainya masih sangat banyak, sehingga dari rata-rata pertumbuhan optimisme yang ada kita harus menyelesaikan nih pengangguran yang kemarin, orang miskin yang kemarin terdampak COVID minimal atau maksimalnya kita juga bisa relatif bisa mengurangi dari angka-angka kemiskinan, pengangguran, meningkatkan produktivitas, sehingga mereka dalam serapan-serapan ini kita akan banyak lebih berinvestasi kepada sektor real. Selama ini juga didukung oleh pemerintah pusat melalui pembangunan industri di Batang, nanti perencanaan di Brebes, Pemalang, sebelum itu sudah dilakukan di Kendal, dan ini merupakan satu angkatan kerja yang akan kita sampaikan kepada masyarakat, dan masyarakat harus bisa produktif dengan lapangan yang ada. Apalagi di Jawa Tengah relatif kondusif untuk UMK-nya, dan investor ini sangat tertarik ke Jawa Tengah. Masuk ke Jawa Tengah. Sehingga 2022 kami di DPRD optimis, Pak Ketua juga optimis sekali bagaimana target pendapatan harus tercapai. Setelah itu bagaimana untuk mendistribusi kepada kepentingan kelompok-kelompok yang membutuhkan dan membutuhkan penguatan, ini harus tuntas di tahun 2022 nanti. 23 kita sudah go ke normal. Amin. Kita aminkan bersama ya. Sekarang saatnya mungkin closing statement dimulai dari Dr. Andri. Monggo dokter, karena waktu mengejar kita ini dokter nampaknya. Monggo closing statement dokter. Jadi kalau menurut saya ada 3 yang harus diperbaiki, dicermati ya. ABG ya, akademisi, bisnis, dan government. Government sudah sedemikian rupa memberikan upaya-upayanya. Maka bisnis juga harus mendukung kegiatan itu. Jangan sampai pemberdayaan ekonomi kemudian mengabaikan hal-hal yang terkait dengan kesehatan, ya. Terutama untuk ekonomi mikro, UMKM itu dibangun tanpa melupakan prokesnya. Dan untuk akademisi, ini adalah tanggung jawabnya untuk melakukan riset, penelitian
terhadap COVID ini dan bagaimana penanganannya. Yang kedua, bertanggung jawab untuk mengedukasi masyarakat sehingga masyarakat betul-betul sudah bisa nyengkuyung. Pemerintah sudah demikian rupa tapi masyarakatnya belum. Nah, ini harus ABC yang masuk komunikasi. Matur nuwun, Dokter. Terima kasih, Dokter. Monggo Pak Kadinkes, Dokter Yulianto, monggo. Ya, jadi kita ingin mengakhiri pandemi COVID-19 ini. Dan kita bisa mengakhiri dengan catatan kita bersama melawan Corona. Ya. Kita bersama melawan Corona. Siapa kita itu? Kita itu kalau dalam konsep strategi kita adalah pentahelix atau Dr. Andre tadi ABC, ya. Itu juga jadi pemerintah, eksekutif, legislatif, yudikatif, TNI, Polri, perguruan tinggi, media, ini penting sekali, media, dunia usaha, dunia industri, swasta, dan sebagainya. Pokoknya semuanya itu harus nyengkuyung bareng, kerjasama, ya, satu dengan yang ini saling mendukung melawan Corona. Caranya, strategi seperti apa? Apa yang sudah kita bicarakan ini adalah strategi kita di dalam melawan Corona. Moga-moga kondisi kita yang saat ini sudah membaik ini terus akan baik, semakin baik, dan akan berakhir pandemi kita. Ini Amin. harapan kita, dan itu akan terwujud kalau kita sengguyung bareng masyarakat Matur semuanya. nuwun, Dokter. Terakhir Gus Hamid. Semoga Gus. Ya, upaya kesehatan sudah bisa dikatakan maksimal, upaya ekonomi juga kita harus bisa maksimal juga. Seperti kata Pak Presiden Jokowi, ini dua hal ini adalah ibarat gas dan rem. Gas dan rem. Ya, ketika ngegas juga jangan lupa siap-siap untuk ngerem kalau arahnya sudah mulai melenceng. Dan rem ini juga harus ngegas kalau jalannya sudah mulai bener. Bagus. Keseimbangan keduanya ini kita bisa menciptakan dari normal, abnormal, new normal ke normal kembali. Begitu, Mas Bono. Matur nuwun. Baik, sudah lengkap, Pak Bona. Sudah lengkap semua itu, Mbak. Mulai Dokter Andre, Dokter Juli, Pak Hamid sudah. Para pemirsa TA TV dimanapun panjenengan semua berada, demikianlah tadi dialog kita pada malam hari ini yang sangat-sangat dinamis. Betul. Walaupun ada pemirsa tadi yang juga sempat telepon tapi agak terganggu namun terjawab begitu. Mungkin kita akhiri dialog kita kali ini sebelum Mbak Aufit menutup acara ini. Keparenga ngaturaken wilujeng warsa enggal tahun 1922. Semoga di tahun baru nanti kita semua lebih baik, lebih sehat, dan khususnya untuk COVID berakhir di tahun ini. Makaten wilujeng warsa enggal. Monggo bisa diakhiri. Baik, terima kasih pemirsa telah bergabung dan mengikuti serangkaian acara dalam program Aspirasi Jawa Tengah. Dan semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan rezeki melimpah ya, amin. Sampai jumpa pada episode selanjutnya Aspirasi Jawa Tengah. Terima kasih, selamat malam dan sampai jumpa. Takkan hilang aku menanti, takkan hilang cintaku ini hingga saat kau tak kembali. Aku kenal di hati saja. Sejak 1950, Emco mengabdi, mengubah yang biasa menjadi luar biasa. Cat aluminium dari Emco